Apabila dunianya ini nanti sudah tua, maka di situ ada satu raja yang sangat adil. Dia memegang bendera kelaras. Kok gak merah putih? Kok kelaras? Tahu kelaras, Bu? Godhonge gedang sing wis garing niku namine kelaras. Beda ambek macan laras lho nih. Beda macan laras. Ngeten, Pak. Dunya tuwa niki zaman akhir maksudnya. Di dalam zaman akhir iku, Pak, banyak fitnah-fitnah. Nyun sewu. Iki termasuk salah satu fitnah. Sing merasa tersinggung, aku njok sepuro sadurunge. Sadurunge kula ngomong, kula njawab sepuro dhisik apa salahe. Bae niki mangke ana sing tertusuk hatinya sadurunge kelason njaluk sepuro. Ngeten. Ketika kami wis tak contohno Kak saya. Ketika saya mengatakan perkara yang hak itu tidak hak, tak katakan batil. Perkara batil tak katakan hak. Perkara sing batil contoh. Perkara sing hak tak omongno batil, perkara sing batil saya omongkan hak. Ngeten. Perkara sing hak sejatine kabeh perkara sing agawi Gusti Allah. Tak omongno dadi batil. Apa? Oga sing nglakoni si A si B si C. Lah ini lho, Pak. Iki perkara sing hak diomongno batil. Miturut saya iku hak. Tapi asline batil. Sapa iku mang sing ngadan? Kok enak. Cak Sokran. Misale. Kok iso mengarani Cak Sokran? Kok bisa? Lu aku di belakangnya kok. Oh gitu. Dikatakan perkara sing hak sak njroning kalam itu Allah. Berhubung saya tidak bisa memandang Allah, mandangku adalah mandangnya Sokran. Perkara sing hak iki tak omongno dadi batil terhadap orang lain. Sokran loh, batil. Kebalikannya, inilah fitnah. Lagi jenengan iki mlebu nangone satu perguruan misalnya, entah perguruan gaya bebek, apa gaya meri, apa gaya apa. Perguruan itu mengatasnamakan ini untuk menuju alam musyahadah, alam makrifat. Lah sing dikaji klason iku hanya teori, nggak pernah diajarkan dijak praktek. Ono sing ngeten iki, mbuh perguruane alap-alap, mbuh perguruan ulung-ulung, aku juga ngerti, ya dah. Terus mengatasnamakan sebagai media mempraktekkan untuk menuju alam musyahadah. Pengakuan seperti itu sudah kelihatan jauh. Mengapa harus Anda ikuti? Pengakuan dirinya yang seperti itu sudah jelas miturut hukum sirul makrifat, itu sudah jelas mengajak kamu tambah jauh. Akhirnya apa? Kejebak dirimu. Alamnya ya sudah karu-karuan. Sing alam sampan ketok peteng, sing alam ketok sampan macem-macem geroh-geroh dan lain sebagainya. Saya kan sudah katakan,
Kalau urusan khalwat membuktikan teori yang sudah kami sampaikan, lakukan dengan binafsi, nafsi sendiri-sendiri di rumah atau dimanapun dengan cara metode ngeten lho, ngeten lho. Jangan lantas sampai niku percaya terhadap orang yang mengatasnamakan bisa menuntun jenengan praktek kemusyahadah, praktek niku lho, mboten teori, ya toh. Nek cara bahasa kitab wahum zulmatun. Bahasa kitab mengatakan wahum zulmatun au kadhibun. Iku geroh. Geroh. Cuman kebungkus dengan bahasa khalwat. Itu loh Pak. Hati-hati. Sampai harus waspada. Kalau nggak percaya ya silakan. Betulkah kau akan betul-betul sampai terhadap musyahadah yang kami maksud secara teori? Memang kami tidak pernah mengajak jenengan untuk berjamaah melakukan khalwat, enggak, karena punya kepentingan atau mempunyai pertimbangan khusus. Apa? Itu lebih nyaman, lebih baik dan lebih cepat Anda itu sendiri. Ingat, yang menghantarkan Anda ke musyahadah itu ya Allah di dalam dirimu sendiri, bukan orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai praktek. Makanya sampean rasakno dhewe dampak positif dan negatifnya bagaimana ketika Anda berjamaah. Kalau ndak ada, monggo silakan. Kalau ada, mending sampean lakukan sendiri di rumah masing-masing. Paham maksud kula nggih? Bapak Ibu, saya nggak ada tugas untuk menghantarkan Anda ke makom musyahadah. Enggak, saya hanya bertugas illa nadhirum mubin fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin, sesuai Quran. Lah mangke nanti yang menghantarkan Anda untuk sampai kepada Allah itu Allah sendiri. Setingkat Kanjeng Nabi Rasul iku wae sing nganterno Gusti Allah. Subhanalladzi asra, sesungguhnya maha suci sapa Allah yang memperjalankan Muhammad. Tingkatan Kanjeng Nabi ae ngaku-ngaku sing nganterno Gusti Allah. Lah kok jenengan wani-wani ngakoni isok nganter awakmu praktek nang musyahadah, mbokne ancuk ngene gregeten aku. Wis kurang lega. Nek iki kok terusno mbuh gak ngerti aku. Gak ngerti aku. Oh wis diceluk kajaif miso-miso. Urusan mau gak ngreken. Ora ngreken. Kandhane gak kena ya wis ngono. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dunya tuwa iki hari akhir. Nah, sing dimaksud ratu bahasa syariat adalah Nabi Isa. Syariat lho ya. Nabi Isa, buka ning Quran. Akhir zaman nanti Nabi Isa iku didukno Gusti Allah ning dunya. Maksud dan tujuannya satu, untuk meneruskan syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah sing ya apa? Yang Sidratul Muntaha, yang berhakikat. Sebab dengan berhakikat inilah akan sampai ke makrifat, berarti sampai Sidratul Muntaha. Makanya disebut sholat oleh-oleh. Ya ada di situ. Sholat apa? Khudur marek nang Gusti Allah. Ngoten lho, mboten marek madhep ketemu nanggone mafis samawati wa ma fil ardi. Ini Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan syariat Rasulullah. Apa syariat Rasulullah? Sampai nek jari-jari lah, kita kan jari-jari, enggak menangi zamannya.
Itulah syariat yang bernuansa hakikat. Syariat itu apa? Perilaku dohir. Semuanya syariat. Namanya perilaku dohir itu torikoh. Hakikatnya adalah tujuan. Kemana tujuanmu? Madep nang Allah, apakah madep nang sakliyane Gusti? Gusti Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku ora bakal nyiptakno jin lan menungso kecuali mau nyembah ketemu. Loh, disinilah Pak, kapasitas Nabi Isa itu untuk meluruskan syariat Rasulullah. Yang syariat Rasulullah ketika munculnya para ilmu pecah, ono madhab iki, madhab itu, madhab macam terpecah belah, sehingga tugas poin inti Rasulullah adalah la ilaha illa ana ditiadakan. Karena apa? Karena ada unsur lain, yang unsur itu ada kaitannya dengan nikmatul imdad fit dunya ai ar-rahman, ada kepentingan lain. Cara kula niat mondok terus besok dadi wong sing alim, terus sok duwe pondok, terus disebut kiai. Loh, niki kesalahan kita. Kesalahan kita dari situ. Inilah Pak yang boleh kusebut sebagai kaum khawarid. Kaum pembangkang dari la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Pun. Tapi yo nek gak ngono dunya nek gak rame nggih. Tak ngen-ngen iku yo ngono kok. Tak ngen-ngen nek gak ngono gak rame. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tujuan kedua, menegakkan tauhid. Apa? Menyeret hati seseorang untuk masuk di dalam anibutullaha wastanibut tauhid, mengarahkan hati terhadap Allah dan meninggalkan hati terhadap selain Allah. Ini berarti tauhid. Hati menegakkan tauhid. Makanya bahasane mateni dajjal, yoniku dajjale nafsu dalam diri kita itu sing ngalang-alangi jenengan kali kula dateng Gusti Allah. Terus membebaskan pajak. Apa membebaskan pajak? Ratu iku kok, ratu adil iku akan membebaskan pajak. Artinya apa? Segala hal apapun itu tidak diukur dengan maisah, tidak diukur dengan bisaroh, tidak diukur dengan dunia, boten. Bahkan ada satu ayat Kanjeng Nabi iku olehnya menyampaikan itu bukan ajroh li ajroh, bukan karena peweh yang diberikan, enggak, semata-mata mulus tugas untuk menyampaikan ini karena Allah. Namun ngoten, artinya umpama sampean dadi guru gak njalukan murid, paham? Kok njalukan murid ngono, muridnya dikon ngingoni, wes kebutuhannya dikongkon nyungkupi. Nah, itu berarti gak bebas no pajak. Bukan bebas no pajak bangunan tanah itu bukan. Ngoten, nek cara syariate memang ngono. Cara syariate hadi raja iku, ratu iku tidak membebankan terhadap rakyatnya untuk membayar pajak bangunan tanah PBB. Berarti ini dereng zaman akhir nggih. Dereng. Lha iku sik bayar pajak nih. Syariat, syariate. Tapi nek hakikate sampun. Sampun. Hati sampean iku masih sampean akui ya sampean sholat. Nek sampean akui mesti njaluk peweh pajak. Jenengan kerja sampean iku sampean akoni sampean sing kerja wae. Tah sampean akokno Allah. Nek sampean akoni kita yang kerja berarti pajak. Bayaran
Lah, nek ngono gak mlaku. Lak saya terus lah. Lho, ojo ditarik menisor maneh lah keterangan iki. Wis notok ndukur ditawarik menisor maneh. Mendal iki. Terus yang dimaksud kelaras iku apa gendera? Niki lambang, Pak. Lambang. Apa kok mboten sing ijo, kok sing soklat? Nyun sewu. Nek soklat iku tandane wis gak urip, lha ngono ta? Nek ijo iku mangsik urip, artine apa? Otomatis genderone ahli makrifat itu keakuane wis mati. Wis gak duwe daya. Paling-paling wong kampung, kelaras wis gak dienggo, diobong. Ngoten, paling enggak diobong. Kayak apa lah, kecuali godhonge bisa dibuat buntel, lah ngoten nggih. Wis. Coba nek orang tua kita nyuruh kita ambil godhong untuk mbodhok napa, wak tahu, wak teri, nah. Pekno klaras lak muring. Kalau sebabnya nate, Pak. Dhisik mriki gedang-gedang barongan kuatah. Mbok niku ngengken kula. Pas ini ya abahmu arepe tak apa jenenge bothokno nika lho, Pak. Tahu dicampur. Nek bothok niku lak ngeten nah. Campur tahu tempe nih kalau. Nggih, terus dikasih peti cilik-cilik nih kalau. Pekno godhonge godhong kluthuk, gedang kluthuk. Udang kluthuk kuatah biyen mriki. Salah satu daunnya pisang sing kuat kanggo mbodhok adalah godhong kluthuk. Nek sing pengalaman ibu-ibu tentang pergodongan mesti tahu kalau godhong kluthuk. Ngoten nyun sewu, Pak. Tak jukukno godhonge. Lah kula do ukur wangel wis tak jukukno godhonge iki. Kalau apa jenenge gedang ijo niku lho, Pak. Ngoten niku ngertos mbokmu. Ngertos nek iki duduk godhong gedang kluthuk. Mboten ngomong, mboten napa. Mara godhong dikebyokno reku. Iki duduk kelaras. Padahal umpama saya ambilkan kelaras, mboten muring-muring nggak tambah? Muring-muring. Bapak Ibu, tembung bendera kelaras itu adalah keakuan diri sudah hancur. Wis, cara jenengan iki wis merasa dadi patung. Wis, gak ono wis sing ono mung Allah mau. Nah, untuk bisa ke zona teng mriki, jenengan harus gila dulu pada Allah. Artinya harus ada rindu dulu ingin ketemu Allah, terus melakukan apa yang menjadikan bisa bertemu. Disitulah Allah akan menarik jiwa sampai ke singgasananya di Sidratul Muntaha Mustawa atau bahasa makom musyahadah. Nah, disitulah jenengan akan paham. Bapak Ibu hadirin, itu perkara godhong kelaras. Yang kedua, masalah keleme gabus kambange watu. Ya sekarang ini sudah mulai tahun 2014 kemarin. Artinya keleme gabus orang sing alim ilmu dohire tapi ilmu batine niki nul. Iku gabus. Dulu memang apa jenenge? Kambange gabus. Saiki gabus iki kelem. Ganti watu hitam sing viral. Gampang omong, kambang itu viral. Artinya ilmu tauhid yang dulunya itu tenggelam, ya toh, sekarang dikambangkan. Dikambangkan. Wis dikebiar. Ngoten lho, dulur, dikebiar. Ya inilah maksudnya keleme gabus kambange watu hitam.
Memang coro akal waktu nggak mungkin Pak akan bisa naik. Kalau nggak mungkin, ikulah coro akalmu. Tapi bagaimana sifatnya Allah? In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagaimana sifatnya Allah yang disebut wa yahdi may yasha, bisa menghendaki apapun yang menurut akal tidak bisa diterima. Makanya kalau mulai tahun 2014 itulah awal yang namanya batu batu hitam itu akan naik. Ya sudah, akhirnya semua panjenengan yang diberikan Allah hatinya tentang ilmu itu berani berkibar. Dulur-dulur sing ana kejawen tadi nih singitani sor mejo gak wani masain apa dihukumi sesat oleh golongan tertentu. Berhubung dulur-dulur sing wonten kejawen itu minoritas, wis silem ae singitani sor mejo. Berhubung saiki mbahmu wis tangi, dulur aja wedi. Metu tekan jero meja. Ngadeka kuwi. Kaya dene kibari bendera kuwi. Ngoten nah. Iya, ndang metu. Ngumpet gak cokot lamu awam. Puluhan tahun Pak, berabad abad. Intine siapapun panjenengan dari unsur manapun Anda, agama, golongan, organisasi, kaum, jikalau hatimu semuanya itu mengenal tentang ilmu tauhid, maka Anda tidak akan pernah dengan mudah mengatakan orang yang jalannya tidak sama dengan kamu itu salah. Tidak. Tapi intinya jikalau betul-betul menuju ke akhirat. Makanya kula sanjang sing salate tekun ora usah ngelokno wong gak salat. Sing gak salat ya ngono, aja ngelokno kemenyek kemendol ya mene sarungan aja ngono raimu cuk. Sing penting atimu jaga nendikir mau. Ngoten ya. Lanjut. Wong wedok iki, Ibu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Mohlason Rosyid dan seluruh majelis yang hadir di sini maupun yang di medsos, semoga Allah selalu memberkahinya. Yang kedua, puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin ridhonya, saya dan kakak bisa sampai di Mojokerto. Saya perkenalkan, nama saya Nadriah dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Yang mana mohon maaf Romo, kemarin masuk rumah sakit 3 hari, tapi alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Jadi mungkin saya besok mohon izin dulu untuk memulihkan kesehatan, pulang dulu untuk melanjutkan yang khalwat yang akan datang. Nah, kita melanjutkan yang hari Sabtu kemarin Romo, ada tuntunan khusus yaitu untuk khalwat. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, yang mana untuk cara zikir atau membaca masuk ke khalwat Sirrul Asrar, saya mulai di sini sudah seminggu saya lakukan itu dengan cara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah al hayyul qayyum wa atubu ilaih,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Kita tujukan kepada kekasih Allah, pada Rasulullah, pada kekasih Allah, para guru, para keluarga, para handetolan kita kirimi Al-Fatihah. Atau kalau Romo Kiai bilang langsung aja semua gitu bisa juga. Nah, setelah membaca Al-Fatihah diawali ilahi anta maksudi warido matlubi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, dari sini kita harus melepas dari bangun tidur, kita buka mata sampai kita mau tidur lagi, kita berpasrah paketan dengan Allah. Ya Allah, semua ini Engkau yang melakukan, jadi kita hanya tajalinya Allah aja, sehingga apa-apa yang kita laksanakan kita tidak merasa. Nah, di situ kita memulai dengan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud dan sholat hajat. Nah, sholat hajat itu kami rasakan, kami berniat untuk rindu ketemu sama dengan Allah. Jadi kita harus punya rasa rindu dan ikhlas untuk bertemu dengan Allah. Nah, setelah kita membacakan semua Al-Fatihah selesai, hadroh sudah selesai, kita awali dengan La ilaha illallah. Itu mungkin 5 menit boleh, ya semampu kita. La ilaha illahua juga semampu kita. La ilaha illa anta. Nah, di sini saya lakukan dengan nafas. Kita ambil, Allah kita lepaskan, la ilaha illa anta kita taruh di dalam hati kita. Jadi kita sudah tidak merasakan apa yang kita lakukan. Allah la ilaha illa anta. Ini mulai dari malam jam 12 sampai kadang pagi. Tapi yang saya alami di sini, Romo, saya ditemuin sama orang yang sudah meninggal semua. Dan saya dalam keadaan sakit. Nah, setelah saya sudah masuk ke rumah sakit kemarin, alhamdulillah. Jadi setelah itu kok saya dimasukkan ke dalam ruangan yang isinya itu anak kecil-kecil semua. Saya suruh ngomong gitu. Nah, di sini saya mohon pencerahan dari Romo Kiai, yang mana apa yang saya lakukan bila salah atau kekurangan mohon dikasih penjelasan. Jadi setelah la ilaha illa anta tadi, kita memang sudah benar-benar yakin bahwa Allah ada di kita, tiada dua. Kita mulai bangun tidur sampai mau tidur tajalli Allah aja. Jadi disitulah mungkin yang saya lakukan. Setelah saya di sini 9 hari, sebenarnya pengennya 40 hari, tapi karena sakit saya besok mohon izin dulu Romo untuk pulang dulu biar kesehatan saya pulih dulu, nanti kesini lagi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mohon penjelasannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar dalam perjalanan kaifiyah cara jenengan kholwat itu sudah benar. Sudah benar. Cuman di situ jenengan harus waspada ketika saat jenengan sudah masuk di ranah zikir la ilaha illa anta, itu adalah disebut sirul asror. Sering ini saya katakan, tatkala Allah membukakan pintu kasaf macam-macam, di mana jenengan dipertemukan para arwah-arwah atau makhluk ghaibiyah Allah, termasuk di situ anak kecil. Itu sebetulnya juga Allah menitipkan ayat, walaupun melihat anak kecil. Yang jelas itu kita masih dibukakan Allah
pintu mukasafah, belum musyahadah apabila ketika hati ini masih memandang anak kecil. Berarti pintu musyahadah belum terbuka. Yang terbuka itu adalah pintu mukasafah. Artinya apa? Ketika jenengan dibukakan Allah pintu kasab berbentuk anak kecil, ini berkenaan dengan salah satu maksud hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadilah kau supaya jiwamu seperti anak kecil. Berarti fitrah toh? Bisanya fitrah jenengan harus masuk ke alam musyahadah. Alam musyahadah jenengan bisa masuk kalau pintunya dibuka. Lah pintu itu akan dibuka manakala dalam hati sampean tentang su'aul basirah jenengan ini sudah tiada. Akhirnya ainul basirah, artinya ketiadaan diri kita sebagai makhluk, baik jenengan yang melihat ataupun anak kecil yang jenengan lihat tadi, itu sudah fana. Jadi ning ati sampean itu hanya terjadi, mohon maaf kalau sudah fana itu ya, berarti pintu musyahadah dibuka, berarti jenengan sudah di dalamnya. Di situ hanya pengakuan Allahnya. Saya punya etika, tidak boleh membuka rahasia orang lain, Pak Bu. Mohon maaf. Makanya ada dua kategori. Manakala pintu musyahadah itu wis dibuka, berarti jenengan iki sudah kefanaan diri Anda atau makhluk yang sampai diperlihatkan tadi. Yang kedua, yang terjadi di dalam diri jenengan iku hanya akunya Allah. Itu berarti pintu musyahadah sudah dibuka. Andai kata tadi itu saya umpama, pintu musyahadah itu belum dibuka, apa langkah selanjutnya yang harus kami lakukan? Rasulullah dawuh di dalam surat Al-Ahzab, iki dawuh Gusti Allah tapi ditirokno Kanjeng Nabi, wa dzakarallaha katsiran. Teruskan. Terus dijawab di dalam surat Ali Imran 191, ini kulakukan saat bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh dalam keadaan jenengan berdiri. Berdiri apapun. Boleh keadaan duduk apapun. Kondisi apapun. Duduk kerja atau duduk apapun terserah. Duduk sholat dan lain sebagainya. Wa ala junubihim, keadaan berbaring. Berbaring apapun, apakah berbaring karena sakit, karena berbaring karena jenengan ngantuk, berbaring karena capek, leyeh-leyeh, monggo silakan. Sing jelas tidak ada waktu kecuali harus diisi dengan mendahulukan kewajibanmu terhadap Tuhanmu. Apa? Itu tadi zikir. Sebab dengan zikir itulah nanti akan jenengan bisa dikategorikan masuk dalam golongan pengesaan Allah. Zikir berarti kesadaran tadi. Mekaten Bu nggih. Lanjut, ada lagi Bu Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Kusumawati dari Riau, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Alhamdulillah udah 1 minggu
Semoga Allah selalu meridhoi. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Rama Yai, saderengipun dalem matur dalem ngagem basa Indonesia mawon pareng Rama Yai. Monggo. Amargi jamaahipun menika campuran. Nggih, gaduh-gaduh. Yang pertama, ada seorang yang masih di syariat punya keinginan masuk ke dinul tauhid atau naik ke hakikat, apakah harus mengikuti thariqah terlebih dahulu? Yang kedua, misalnya seorang tadi sudah masuk ke dinul tauhid atau hakikat, lalu kalau sudah diberi kepahaman sama Allah, walaupun belum kesemuanya paham, apakah boleh untuk disampaikan kepada keluarga atau orang lain? Badhe matur sepindah malih parung Rama Yai. Yang ketiga, kalau di dalam syariat diperintahkan untuk berdoalah kepada Allah yang banyak, apalagi kalau ada doa yang mustajab hampir terus-menerus dibaca supaya terkabul doanya. Lalu bagaimana Rama Yai di dalam pandangan hakikat, apakah sama? Sampun mekaten mawon, matur mbah nuwun Rama Yai, lan nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten lepat dalem matur kala wau. Doa dan barokahnya Rama Yai sangat kami semua harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang syariat yang ingin menyempurnakan syariatnya alias tenggelam di dalam bahrut tauhid untuk bisa ke makrifat, apakah harus bertorikoh dulu? Lah ngaten nggih. Pun. Kalau yang dimaksud jenengan torikoh pada umumnya, saya katakan tidak harus. Enggak harus. Artinya apa? Sebab di dalam hukum hakikat ini juga dibahaskan tentang torikoh. Apa sih torikoh itu? Jalan. Jalan. Nanti kalau yang tidak sepaham, mohon maaf loh ya. Saya katakan, sebetulnya orang syariat ini sudah bertorikoh. Bahkan torikohnya itu langsung Kanjeng Nabi. Bersanad pasti. Cuman Anda nggak terasa. Contoh. Kanjeng Nabi dulu itu sholat napa mboten? Sholat, lah ngene. Lah, sholat itu torikoh. Kanjeng Nabi dulu dahar napa mboten? Dahar itu torikoh. Jalan yang Allah persiapkan terhadap diri kita untuk kita jadikan sebagai sarana dan prasarana untuk bertemu Allah. Ini kita tidak sadar ya, kalau selama ini kita sudah bertorikoh, dan torikoh itu pun juga dilakukan Kanjeng Nabi. Nyun sewu, iki bahasane rodok gak pantes, tapi tak omong. Kanjeng Nabi dulu iku beol utawa mboten? Nek jenengan beol berarti jenengan derek Kanjeng Nabi. Torikohe Kanjeng. Cuman pertanyaannya, beol jenengan kali kula niki apakah di situ bertemu Allah enggak? Iku saya menjawab sendiri-sendiri. Mentang-mentang sampean iki kali kula sudah bertorikoh katanya muktabaroh, tapi kalau ditanya tentang masalah kewusulan diem, nggak iso jawab. Artinya belum. Aku ya boleh bertanya, katanya muktabaroh, kok durung wusul-wusul? Apa persoalannya?
Kita harus peka Pak Bu. Kalau mengalami situasi seperti ini, kita harus peka. Sebab apa? Nanti biar kita cari. Ketika sudah kita cari, ternyata kalau boleh saya katakan dan Anda mau terima, kita nggak membawa wasilah titik. Padahal tentang wasilah, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi wajib hukumin. Yang kula maksud wasilah di sini adalah sambungan ruh langsung dengan Allah. Ini Anda nggak megang. Apa sambungan? Zikir. Zikir yang mana yang dimaksud wasilah? La ilaha illa anta. Ingat sejarah. Gara-gara Nabi Yunus, niki setingkat Nabi Yunus loh nih. Jenengan bukan Nabi, bukan Rasul ya. Iki tingkatan setingkat Rasul dan Nabi Yunus. Apa dheweke kok melibatkan dirinya di dalam urusan la ilaha illa anta. Iku karena sebelum dirinya itu mengumandangkan la ilaha illa anta, pernah terjadi hatinya medongkol gara-gara ajarannya tidak diterima oleh kaum. Di kaum itu akhirnya ingkar, dia medongkol. Mengapa medongkol? Karena beliau tidak memandang siapa yang membuat kaum itu menol. Lah dia karena nggak melihat Allahnya, medongkol. Akhirnya disuruh Allah kholwat lagi, yaitu ditelan ikan. Akhirnya di situ mengatakan ini subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Gusti kula niki zalim, ternyata datang jenengan gara-gara mungkui. Padahal kita banyak sekali sing berilmu merasa berilmu, sing kaya merasa kaya. Jadi nggak bisa melihat menyaksikan Allah di dalam mukawanat. Ini termasuk dosanya hati yang maha besar. Kanjeng Nabi dawuh hubbud ya khotiatun kabiratun. Cintane atimu, bersaksinya atimu, imane atimu terhadap selain Allah, yaitu dunia, iku maksiat yang paling besar. Syirik, karena kelebu syirik. Ini tadi. Oleh sebab itu, jenengan ini walaupun tidak masuk di dalam thariqah sing sampean maksud pada umumnya rapopo, tidak menjadikan satu syarat, karena di dalam hakikat jenengan iku dibimbing bagaimana cara berzikir jahar, berzikir sirri untuk menyertakan sirul asr, dan tujuan sampean akan ketemu. Apa tujuan sampean? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nyembah nang Allah. Makanya mohon maaf, bukan berarti kami itu menyalahkan thariqah ini, thariqah enggak. Cuman saya katakan tolong carilah apa sebab berpuluh tahun kita sudah berzikir tapi tidak bisa wusul datang Allah. Apa sebabnya? Sekarang saya katakan jika mau diterima itu sebab wasilah hubungan ruh langsung terhadap Allah kita belum membawa, yaitu zikir sirul asrar. Sebab dengan sirul asrar lah sampai nanti akan sampai terhadap zikir fana'udzikri dari la ilaha illa ana, mengesahkan Allah pun pertama. Yang kedua, kami sebagai pelaku salik belum wusul. Cara ilmu tauhid kami itu belum sempurna. Bolehkah saya menyampaikan terhadap orang lain kalau sebatas apa yang sudah jenengan ketahui? Rapopo, boten masalah, wong iki sik ngelmu. Anak, istri, orang lain nggak apa-apa. Tentang masalah doa,
Bagaimana miturut hakikatnya doa itu? Nyun sewu, dengan dasar ud'uni astajib lakum kita harus memahami ayat ini, Pak. Jalu'o sira ni ing ingsun. Kalau kamu betul-betul mintanya terhadap aku yo astajib, maka mesti tak sembadani, tak kabulkan. Ini yang banyak hati manusia gak paham. Syukur ndonga syarat tidak didatangkan. Apa syaratnya? Ketemu Allah dulu. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, berarti harus ketemu Allah terlebih dahulu. Kalau itu betul-betul kau lakukan, ya astajib. Tapi Bu, pada umumnya golongan ahli hakikat yang sudah mencapai makrifat itu hanya secara lesan, secara hati nggak berani. Karena apa nggak berani? Padahal nggak apa-apa. Takut tidak berakhlak, beretika kepada Allah. Lah wis akeh sing takek niku sik ngecam mas. Ngoten kuwi. Napas ya digratisno. Napas, jantung berdenyut ya gratis. Mata melihat, telinga mendengar, semua gratis. Sik ngecam mas saya, gerisin aku ngene. Padahal diolang-alangi, di bolan balen, diulang-ulang, gerisin aku rek. Sopo sih ku mang? Wis cek gak gerisin tak wenehane, cek gak njaluk maneh. Ternyata njaluk maneh liyane. Gak mari-mari. Ngeten Bu ya, secara syariat memang betul dasarnya ini kita sebagai hamba harus butuh. Cuman butuhnya itu terhadap bukan Allahnya kebanyakan itu. Artinya hati tidak mendahului bertemu Allah dulu, yang kita dahulukan adalah hasile maksud, hasile ndungo. Berarti ini disebut hati menghadap kepada makhluk berupa apa yang kita minta. Ngoten niku ra sadar. Apa gak sadar? Karena memang gak ngerti. Yus maklumono ae. Sama dengan orang yang berjalan keadaan mata buta, di depan ada tembok, nabrak mboten. Kok ketok? Oh ya mboten mungkin. Berhubung gak kelihatan, ya nabrak. Seperti itu maklumono. Maklum wong gak kelihatan. Dimaklumi. Tuntunan kewajiban jenengan yang tidak buta wajib nuntun. Mbah lintang mriki lho Mbah. Iki swara mutason. Injih Mbah. Oyuhku awakmu iku. Ngerti oyuhku? Umurmu iku sik cilik ponak aku. Wah, dik dudun-dudun wong gerang. Pun ngoten niku jarno. Ketatap maneh aja dielingno sadukono ae. Artinya apa? Iki nek cara basa Mojokerto disebut wangkot. Tandhanane wangel. Wis iku mang merasa tuwa. Merasa tua lho. Saya dibilang uyuwe ya. Kamu uyuhku. Nggih Mbah nek ngoten. Pak nyun sewu. Makane ukurane di dalam syariat ana dulur nom, dulur tuwek dan sebagainya. Nek riyaya lak sing tuwek lak gelem ora. Walaupun sing salah. Wajib sing nom sing mor. Apa sing tuwek iki mah gak gelem ora. Rumangsa iki mau lho dulur. Iku mang rumangsa tuwek lho ngoten lho. Padahal gak tuwek ngoten lho. Tuwek lah umure ya ta. Tapi ilmune iku sik kacruk. Ngerti kacruk?
Nek enom sik lumayan, kacruk niku. Kacruk iku adike enom. Kaya udan, iku apa adike udan? Gremes. Lha iku sik gremes. Jadi Bu, tentang doa itu diartikan orang ahli hakikat menghadap. Kalau ahli syariat memohon bekat. Nggih, Ibu ada lagi. Satu kali lagi Bu, kalau ada. Kalau enggak ada tak tutup. Cukup Bu? Wis tak gemene wong lanang gak ono, cek telu pas. Nek wonten bisa. Oh, monggo Pak. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngentut kono sing ngambu kene. Nggih, monggo. Ya wis ora apa-apa. Niki saking kepengine kantuk barokah jenengan, Gus. Nggih, pentungine dateng kula, nami kula Abdullah Isa. Inggih. Badhe tanglet, Gus. Berkaitan dengan usul nggih. Siapa yang berhak untuk memahami kalau diri kita itu sudah usul atau tidak? Siapa? Apakah secara binafsi dikatakan takutnya nanti ujub binafsi? Kalau orang lain sampai di mana kita memahami kalau diri kita itu sudah usul? Itu nomor satu, Gus. Adapun yang nomor dua, Gus, wonten istilah ngeten, Gus. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim say'a. Lah menika bagaimana, Bos, dalam konteks sosial gitu? Seperti apa? Karena di dalam kehidupan sosial itu mereka harus ikut terlibat di dalam kegiatan aktivitas kemanusiaan, Gus. Niku kula nyuwun ngeten barang wonten selah. Mereka itu tenggelam gharqa fi bahri tauhid. Nah, memahami sampai tenggelam dalam lautan tauhid niku pripun maksudnya, Gus? Jangan jelasaken. Nomor niki, Gus, terakhir kula niku sejak beberapa tahun yang lalu pingin ngundang jenengan, Gus. Tenggene niku wilayah Rungkut, Gus. Nggih, kula ngapunten memberanikan diri untuk menawi saged bulan Februari dinten napa kula manut jenengan damel khole Mbah kula ngoten lho. Nggih ngoten mawon, Gus. Nggih. Kurang lebihnya buat menawi wonten kurang sopane kula asal sanjang tangget ngapunten ingkang sak kuwaragatai. Nggih. Matur suwun atas kesempatannya, Gus. Saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah hak, usul, kefahaman, ngerteni dan lain sebagainya itu satupun manusia tidak punya hak. Nggak punya hak. Yang punya hak kewusulan itu hanyalah Allah. Sehingga bahasa sanepane asra bi abdihi, setingkat Rasulullah saja merasa tidak bisa berangkat sendiri. Berarti cantolane kemana? Kepada Allah, kepada ilah hukum ilahu wahid. Berarti urusan kepahaman tentang ilmu tauhid, kepahaman laku tauhid disebut kholwat, sampai terhadap kewusulan itu hak prerogatif Allah pun satu. Bagaimana hubungan orang-orang yang arif yang sudah la yarawna li anfusi syai'an secara sosial? Pak, di sini golongan yang ada
di sini disebut arif niku wonten macam kalih, wonten ada yang khos, ada yang khawasul khawas. Yang khos nggak bisa Pak, nggak bisa ketemu ambek sosial, mboten saged. Tapi kalau khawasul khawas masih bisa, masih bisa. Dengan sistem apa? Khawasul khawas kok bisa? Ngeten. Fisik ning dunya, roh ning akhirat. Fisik di dunia, roh di akhirat. Persis seperti Kanjeng Nabi. Makanya tadi saya katakan Kanjeng Nabi waktu ketemu Allah itu sebelum atau sesudah beliau wafat? Belum. Oke, sepakat beliau belum. Berarti jasadnya di dunia, ruhnya di akhirat. Kalau kita memandang beliaunya secara pandangan umum, ya jasad saraya nak dunya. Nggak ngeten dah. Sebab buktinya jasad belum meninggal. Bapak Ibu, sebetulnya tentang masalah keakhirat itu wajib bagi jenengan. Kecuali bagi mereka yang tidak ingin, gak wajib. Yang ingin wajib. Makanya mengapa Gusti Allah membolan-baleni, mengulang-ulangi tentang bab dzikir di Quran itu sampai pegel. Nek cara nyampe iku sampai pegel. Karena memang sifat menungso iku kata laline. Disebabkan fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ada di situ. Terus memang betul beliau-beliau itu hatinya tenggelam di dalam bahrut tauhid. Sehingga orang yang ditaruh Allah di khos wis gak ngereken sosial, Pak. Orang lain pasti mengatakan iku ngaji opo iku. Tambah suwe ngedoi pergaulan. Wis sesat tok iku. Apalagi aku tahu sendiri di rumah itu ada menyan, ada Yosua, ada dupa, wis iku ngundang setan. Kayak ru setan. Bapak Ibu hadirin, orang yang hatinya gharaqat fi bahrit tauhid, yang ditaruh di dalam khos, mesti Pak nggak sinkron dengan sosial, nggak sinkron. Tapi orang yang tenggelam di dalam bahrut tauhid, diletakkan Allah di khawasul khawas, niki wonten sinkroni. Karena dia memakai sistem dunya jasate, rohnya itu di akhirat. Sebab ini dengan dawuh nahnu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Atau di dalam Hikam pasal 14 kalau nggak salah, Gusti Allah niku dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu di setiap perkara. Sebelum dan sesudah perkara, di depan dan di belakang perkara, di dalam dan di luar setiap perkara, apapun di situ ada Allah. Sehingga bahasanya kaifa yutasawwaru heta, apa mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu perkara, sementara Allah iku yo ning perkara itu. Terus diteruskan, yang tertutup adalah hati kita dengan perkara itu, sehingga nyatane sifat wujud Allah itu tidak nyata. Itu. Jadi sosial bisa atau enggak tergantung kita diletakkan Allah mana. Begitu. Nek masalah ngundang
Nggih jujur mawon Pak, sebetulnya kami itu memohon terhadap jenengan untuk gak diundang dhisik biar aku selesai nulis. Tak rasa no. Terus ternyata malah tidak seperti itu. Aku ya timbang pusing Pak ya. Wis tak delok sapa sing ngomong mang. Sing njaluk waktu sapa. Akhirnya nggih sak mari-mari ini nulis lah ngoten nah. Nggih monggo kula derekake ningali Februari ada niku gak salah niku Februari niku sampun ruah Pak ya. Sampun ruah. Nah, pokoknya mboten masuk Ramadan mboten apa-apa kecuali bulan Ramadan kami menutup diri sudah fokus di pondok. Nggih mengke kula tinggalani insyaallah masih adakah sasi ruah ngoten nek ruah kelihatane tasik wonten mengaten maka nek ruah wong Jawa iku gak wani cara bikin acara apa maneh kemantenan nanti tambah keluargane jarine ruweh-ruweh ngono. Nggih. Sing kadung ngadeg mang mesake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan, untuk menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hati, selain uzlah dan thalabul ilmi, apakah perlu baiat dari guru mursyid Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada uzlah untuk menghilangkan perkara yang menjadikan hati gelap, apakah penting namanya baiat itu? Lah niki kula nerjemahkan baiat iku dari sisi hakikat itu gini Pak. Saya tidak bicara secara thariqah atau syariat. Baiat niku nyambungno, mengingatkan atau menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sudah keputus. Akhirnya tondo kalau taline ruh dengan Allah hablum minallah iku keputus, hati kita nggak ada kesadaran, nggak ingat, nggak sadar kalau semua apa yang terjadi semata-mata bersumber dari Allah, nggak sadar. Sehingga di sini perlu menurut kami penting baiat. Satu. Yang kedua, siapa yang berhak baiat? Allah, bukan makhluk. Iso apa makhluk? Status kita sebagai makhluk jelas la haula wala quwata. Ini yang berhak bisa menyambung adalah Allah. Artinya apa? Gini, namanya mursyid iku Pak, ada yang diangkat oleh menungso, ono sing diangkat dening Gusti Allah. Mursyid sing diangkat menungso itu kebanyakan ada hubungan dengan nasab. Nasabe misale bapak kuwi mau abai mursyid thariqah, contoh thariqah A ngoten misale, mesti jamaah hormat nanggone putrane. Lah nggih ta? Putrane dididik kali bapake mau terkait masalah kaifiyah carane, khususiyah carane, manakib carane, macam-macam.
Mesti seluruh jamaahnya itu condong apabila bapak sedo ini mesti ditunjuk dikon terusake. Nggih mboten? Orang lain tidak boleh masuk dalam kesempatan ini. Kalau anaknya ada. Ini biasanya yang tradisi di tengah-tengah masyarakat umat Islam. Sehingga wong bapak iku lho sik ana. Putrane diceluk sinten? Gus ta? Bapak yai, anake diceluk Gus wong Jawa. Iku kan panggilan kehormatan toh. Nyun sewu Pak, kalau nggak ada pendidikan tauhid bahaya, panggilan mulya iku bahaya. Malah gumedhe ning jero dodoi, tambah peteng ati. Lah kalau mursyid yang diangkat Allah langsung nggak ada kaitannya dengan harus nasab, ndak. Kudu ono jalur nasabe, mboten. Suka-suka Allah. Kalau mekengkeng jenengan fanatik harus ada nasabe, berarti kita yang mengatur Allah dalam hal mursyid, bukan kita yang diatur oleh Allah. Saya katakan lewat kitab nopo mawon yang bernafaskan tasawuf san padosi. Nek pancen aku salah keterangane iki, sampai pisu-pisui kula. Dari kitab apapun ya yang bernafaskan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf mengatakan bahwasannya ketika Allah mengangkat hambanya menjadi mursyid itu mesti mesti hamba ini nur ma'rifatnya sudah menyala. Itulah yang Allah angkat dan Allah kasih kewenangan. Sehingga prakteke orang yang seperti ini ketika beat mboten mungkin ngaku-ngaku dheweke sing beat. Allah, nah ini keterangan nih. Makanya tadi saya katakan yang beat hak ini hanyalah yang bisa adalah Allah. Akhirnya gak wani Pak, sing katanya onok mahare mboten wani. Ono lho Pak beat iku mahar-maharan. Duh ada. Saya ngalami korban. Pernah juga kula. Lah terus bagaimana wis memang prosesi ngoten. Ya wis gak usah disalahno, wis prosesi ngene lho ya. Wis prosesi. Nek wis ketemu tenan sejati nih, walah tibake aku ya sik salah. Mboten mungkin. Narip ning jamaah kongkon bayar semene per beat. Akhirnya beate mboten situk tok Pak. Ana beat tahap 1, tahap 2, sampai tahap 7. Latifah 1, latifah 2. Ya kudu mbeleh wedhus. Terakhir mbeleh jaran. Ngapunten Kang Kadah. Saya berkata seperti ini sesuai dengan apa keterangan yang ada di dada. Urusan jenengan terima gak terima itu urus aku. Saya nggak ada niat untuk sing rena-rena. Yang jelas beat itu menyambung. Nek taline ruh iku betul-betul sambung ambek Gusti Allah, bisa dikatakan muktabaroh. Mesti ning ati sampean iku ana rasa su'aul basirah. Setiap keadaan ati klik Allah. Niki proses awal Pak. Setelah dibimbing ilmune terus dibeat baru kholwat. Niki nek miturut tata tertib tahapan. Lah khusus untuk babakan beat
sasi Ramadan besok ya saya belum bisa memberikan penjelasan. Yang jelas nanti kalau sudah khatam kitab langsung kita beat, setelah itu pun kholwat ning omah silakan, ning pondok silakan, ning alas silakan, ning guwa silakan, terserah panjenengan. Wong isine dan tujuan kholwat itu adalah apa? Membersihkan seluruh al-aurat, penyakit-penyakit hati. Dengan cara nantikan dibetani Gusti Allah, dibawahi Gusti Allah zikir yang bisa mensucikan seluruh kotoran hati itu. Menurut kami miturut tahapan-tahapan iku penting. Terus ada yang tanya, kula pun yakin setiap saat dan waktu hati kula niki ngerasa kehadirannya Allah sebagai pelaku tunggal penggerak seluruh makhluk. Tapi kalau secara lahir mboten nate nderek beat. Itu sebetulnya sadar atau tidak sadar talimu wis disambung Gusti Allah. Empun. Nah nek sing kula bahas ning depan tadi kan secara simbolis lah, ngoten toh? Secara simbolis saja. Bahasane wong laku agama secara syariat tok. Hakikate sudah jenengan. Ibarate kacang utawa gedang isi sak kulite. Sing kula bahas ning ngarep mang lho, penting sampai ke kulit. Engko nek gak sampean kulit diurubung laler. Lan sak piturute. Bapak Ibu imane engko jek gak muda. Lho ngoten niki. Jek gak muda. Padahal masih muda ya gak apa-apa. Nggih. Tasik wonten monggo. Mungkin Ibu, wonten Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, apakah yang hidup dalam diri kita atau yang di luar diri kita itu memang bernama seperti di Islam menyebutkan Allah, atau dalam artian Tuhan itu bernama, punya nama, atau apakah kita boleh ketika kita, contohnya ini, kalau kita berkholwat semakin lama kita kan mungkin awal-awalnya ada Allah dan seterusnya, tapi lama-lama kita diam hanya mengingat, berarti kan tidak menyebut nama itu lagi gitu Gus. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya, di usia berapa Gus untuk anak-anak kita mengajarkan tauhid ini lebih baiknya seperti itu? Karena pernah saya melihat di media sosial itu ada di sebuah sekolahan, sekolah dasar sudah diajarkan kholwat sejak dini. Itu saja Gus, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama niku khusus kanggo bahas njaba luar
Contoh, saya Klason, nama Jobo. Sing tujuane kanggo mengenal sejatine Klason iku ndi. Ini sebagai jalan untuk mengenal terhadap sejatinya. Awal proses tauhid kita menyebut nama. Di Quran ada 4 tauhid. Ini yang nanti kami jelaskan di dalam sasi Ramadan secara detail. Pertama, la ilaha illallah, khusus buat umat Islam. Dasari Quran. Kalau wong Islam namanya Tuhannya adalah Allah, syariat, sehingga disebut dzikir jahri. Naik pengenalannya kepada Tuhan, sifat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya bicara sifat wajib mohal jaiznya Allah, dikupas di situ. Akhirnya muncul namanya dzikir kolbi atau dzikir sing disebut ning jero dodo. Ada yang mengatakan dzikir sir, monggo. Dikatakan sir rahasia, orang lain tidak tahu kalau hati kita menyebut Allah. Naik satu tingkat, mengenal yang namanya pangeran, Tuhan, itu dari sisi zatnya. Akhirnya kita dididik tauhid la ilaha illa anta, zikirnya khofi atau sirul asror. Buka pun wis. Kalau sudah kerana hakikat, tadiku sifat iku thariqah. Kalau sudah masuk di tahapan hakikat, wis gak bunyi. Nama, sifat sudah gak dibahas. Bentuknya pertama su'aul basiro, hanya meyakini merasakan kehadiran wujude Gusti Allah. Sampai wis yakin godhong obah iku ning kono Gusti Allah. Kipas angin ning kono Gusti Allah wujude, tapi durung maujud dengan nyata. Akhirnya pendidikan di situ dalam tauhid la ilaha illa anta ada ainul basiro, ada hakul basiro. Sesuai tahapan, terus akhirnya sampailah ke hakul basiroh yang disebut la ilaha illa ana. Entek wis. Nyatane hakikat jenenge makrifat. Kalau sudah arah di situ Pak Bu, kalau di situ loh ya wis gak bahas jeneng. Boten. Wong mulai hakikat belum makrifat iku wis gak mbah jeneng, apalagi di ranah zona makrifat. Lah ketika didukno maneh nang dunya, nang masyarakat, ada perintah sangka Allah sampekno, baru muncul nama maneh. Ketika jenengan terjun di syariat, rupa kerja, rupa sholat, ibadah murni dan tidak murni, muncul lagi nama. Tapi nama ini bagi panjenengan yang sudah sampai ke musyahadah makrifat sudah tidak disebut nama. Wis tidak ada perbedaan antara nama, sifat, mausuf atau wujudnya Allah, udah. Karena sudah ahad. Berarti jenengan duduk di suhudul wahda fil kasroh.
akeh tapi tunggal. Banyak tapi tunggal. Banyak tapi tunggal itu piye? Bagi orang lain mengatakan banyak, tapi bagi jenengan tunggal udah. Iki khusus bagi umat Islam. Selain umat Islam, namanya juga beda. Nama Tuhannya juga beda. Ya enggak ada masalah. Klason iki jenenge ana sing nyeluk kula niki bel. Klakson lho Pak. Dindin. Nah, enggak bel loh. Bel. Kula nggih noleh. Diceluk klakson nggih noleh. Wong tuwaku iku Pak gak tau bancai jeneng ana sing nyeluk Gus iku mboten nate. Iku dudu jenengku. Ngundi kok sing nyeluk Gus ya noleh. Nyeluk situ tok sing enggak garangan. Dereng nganti tapi nek WA nggih pun ya tak bales ya. Kula diceluk anjing, diceluk babi, garangan. Kula jawab nggih penak mawon. Jawab kula nggih penak. Nggih matur suwun. Senaosa kula garangan nggih tetep sik diweni Allah rezeki ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi Bu, kalau nama itu cukup di luar, tidak boleh dibawa ke dalam. Tapi bagi yang sudah sampai ke dalam, artinya sudah sampai pada tujuan makrifat, maka walaupun lesani ngucap nama, tapi sejatine bukan nama yang dimaksud seperti dulu ndak. Ngaten. Wong jenengan mawon nek pacaran wis ketemu orangnya, wis menjalin cinta, duduk jenenge diceluk. Yang mosok jenenge yang mboten diceluk yang, diceluk Dik, diceluk Mas, celuk Baginda. Waduh. Det ngoten niku. Pedet maksudnya. Duduk jenenge adi panggilan kesayangan. Boten napa-napa. Pun pertama, kedua, sejak umur berapa anak-anak kita itu harus kita didik tentang tauhid. Pak nyun sewu ya. Aku tak bicara fakta yang sebetulnya. Ada makalah yang mengatakan kalau sudah umur 40, lho ngoten. Iku sampean ngerti ya karepe. Iki tentang tauhid pada masa itu ditutup-tutupi. Boten wani digelar secara umum lebih-lebih ngeten iki seperti ini enggak berani. Enggak berani. Sehingga bahasa umur iku nek iso diundurno 40. Alasane wong Kanjeng Nabi kholwat iku umure ya 40. Dan lain sebagainya. Ben saiki walaupun sak donya sing bermakalah kula mboten napa-napa kula. Ngeten. Kula nek bermakalah, kula enggak ada pertimbangan, ngeten. Tentang tauhid itu kan ada tahapan 4 Pak ya. Kalau menurut kami sejak usia dini ibtidah itu anak-anak kita sebelum balik iku sudah kita kenalkan tentang tauhid mestine. Di zaman niki lho nggih, zaman keterbukaan publik lho ya. Enggak ada alasan kalau ilmu ini kita tutup-tutupi, sudah gak zamane, Pak. Desit nek umpama tutupi. Ngerti desit namanya? Iku zaman kuno. Zaman sekarang keterbukaan. Menurut kami wajib mulai di usia dini. Makanya kami sudah buka pondok salaf tauhid niki mulai ibtidak niki sampun kula buka, tapi kula nrimo santriwati terbatas namung selawe tok.
paling mentok 30 lah Pak. Niki estri. Sing jaler dereng karena apa? Keterbatasan daripada fasilitas kami tempat belum memenuhi syarat sehingga sing jaler dereng kula buka, namung buka niku estri kemawon sampak griya kula piyambak sing kula damel, sing ndukut niku lho. Kula damel. Pulih ngorbankan dulu-dulu nek sambang, anak-anak kula nek sambang, pulih gak iso. Nginep nak nggone griya karena di atas sudah saya korbankan untuk pendidikan tauhid mulai di usia dini. Nggih ngapunten Kang Kathah. Duka mengke Allah menawi memberikan fasilitas yang lain di sekitar kuno, wallahu alam kita juga nggak tahu ya dah. Sing jelas saya akan menjalankan apa yang ada di depan aja. Kula mboten muluk-muluk mboten. Malah nek muluk-muluk niku tambah pegel kabeh. Wong niki masalah ngaji bendina ora tahu, tidak pernah berhenti mawon. Raose lho nyun sewu, nek cara jenengan takok menungsone, Gus gak legrek lah sampeyan. Awan kerja bengi ngaji jane ngoten kula nyuwun pensiun. Tapi alhamdulillah dipensiuno Allah ketika saat sasi Ramadan. Khusus ngaji ning pondok dadi mboten teng Jawi. Bapak Ibu hadirin, dadi Bu, kalau bisa anak-anak kita didik sendiri di rumah masing-masing dengan tauhid itu. Kalau jenengan belum mampu untuk mendidik, cari lembaga yang memang menaungi pendidikan tauhid di usia dini. Mboten napa-napa. Pertimbangan saya apa? Ketika saat dia melewati ibtida, sanawi, aliyah, menghadapi kebiarin dunya, kalau hati anak-anak kita itu sudah siap hatinya datang Allah, mboten gampang goyah Pak, tenan. Makanya paling ndak saya beat itu di usia ibtidak itu kelas 4 atau kelas 5 harus sudah saya beat. Ini istisna Pak, tak kecualikan. Walaupun saya tidak membeat di luar, di pondok sing tua-tua hanya sasi Ramadan. Nek bagi saya untuk anak-anak ini kelas 4 atau enggak dia sudah memahami tauhid thariqah niki la ilaha illallah, baru akan kami beat mereka. Walaupun hanya 2 orang, 3 orang, itu wajib. Karena apa? Supaya membuka tauhid la ilaha illa ana teng mriku. Nggih, tasik wonten Pak Bu? Cukup? Ibu, tasik wonten? Sampun nggih. Nggih, pun Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup suratul Fatihah. Mugi sedaya napa ilmu ingkang sampun Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi satu ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkah terhadap kita dan keluarga anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.